Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aska Mabrastama Putra dengan nomor induk mahasiswa 202410101123 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait tugas modul yang ketujuh dari mata kuliah Data Mining kelas A. Sebelumnya saya mohon izin untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Baik, di sini telah muncul modul yang ketujuh, pertigaan ketujuh, mata kuliah utama ini kelas A terkait materi Naive Bayes Classification. Baik, di sini langsung saja terdapat soal yaitu lakukan dan jelaskan klasifikasi Naive Bayes pada dataset adult underscore CSV dengan ketentuan langkah-langkah berikut. Di sini terdapat beberapa metode, yaitu ada data processing, kemudian ada modeling, yang ketiga ada perhitungan manual. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kita langsung menuju pada codingan. Ya. Baik, di sini terdapat beberapa library yang harus kita import terlebih dahulu, yaitu yang pertama kita import NumPy ASNP, kemudian kita import Pandas ASPD di sini untuk melakukan manipulasi data. Selanjutnya terdapat import Matplotlib by Pyplot ASPLT, kemudian Seabird SMS di sini untuk melakukan visualisasi data nantinya. Kemudian kita mengambil library Scikit-learn dengan modul Product Processing, kita ambil Minimax Scalar dan juga Label Encoder. Untuk Minimax Scalarnya nanti berfungsi untuk menormalisasikan data, kemudian untuk Label Encodernya untuk nanti mengencodingkan data. Selanjutnya itu dari library Scikit-learn, kita ambil di modul Model underscore Selection, kita import Train Test Split, di mana modul di sini itu berfungsi untuk membagi dataset menjadi data training dan juga data testing. Selanjutnya di sini ada Scalar underscore Naive Bayes. Nah, di sini merupakan algoritma dari Gaussian function itu. Baik, langsung saja kepada soal data processing. Di sini terdapat data processing untuk soal nomor pertama, yaitu load dataset adult CSV dan buang fitur yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset. Baik, sebelum kita melakukan coding, kita pertama-tama kita upload filenya terlebih dahulu. Di sini saya telah melakukan upload, yaitu berupa adult underscore CSV. Kemudian di sini yang pertama yaitu kita buat sebuah variabel raw underscore df, di mana di sini berupa metode dari Pandas yaitu pd underscore read untuk membaca file CSV yang sudah kita upload tadi. Kita tuliskan di sini nama file CSV-nya yaitu adult underscore .csv. Kemudian setelah itu kita coba print variabel ini shape-nya, kemudian kita lihat 5 nilai teratas. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu. Di sini terlihat bahwasanya buang fitur yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset. Untuk yang tidak dibutuhkan di sini yaitu terdapat simbol datanya. Di sini kita mencoba untuk membuangkan simbol di sini ya, simbol yang ada di ini. Kita untuk menggunakan ini kita menggunakan metode replace untuk menghapusnya, di mana simbol tanda tanya ini kita masukkan, kita diisi dengan np betan. Di sini merupakan nantinya kemudian replace-nya bernilai true. Kemudian kita juga menggunakan metode drop. Nah, bulan x sama dengan 0 dengan nilai replace-nya juga sama dengan true. Kita coba langsung print shape-nya. Maka di sini sudah berkurang ya untuk jumlah dari barisnya. Di sini barisnya awalnya sekian, 48842 sekian, dengan sekarang sisa 4522 sekian seperti itu. Lanjut di sini untuk data nomor 2. Soal nomor 2 ya. Batasi dataset hanya pada data yang memiliki umur 25 sampai 40 tahun. Nah, di sini itu yang pertama kita lakukan adalah kita buat variabel terlebih dahulu /df, di mana raw df yang tadi kita ambil column h-nya, yang kita batasi yaitu h-nya itu lebih dari atau sama dengan 25, kemudian dan di sini dan raw h-nya juga kurang dari atau sama dengan 40, sehingga nanti nilai dari column h-nya sendiri berkisaran di antara 25 hingga 40. Jadi kita coba print shape-nya, bentuknya, dan kita lihat 5 poin ke atas. Di sini sudah terlihat nilai h-nya di sini. Ya, nilai h-nya sudah berada di antara 25 dan juga 40 ya. Di sini.
Lanjut yaitu pada cek tipe data pada masing-masing fitur dan encoding bila diperlukan. Yang pertama saya menggunakan ini, date types. Kita masukkan variabelnya dan date types-nya. Di sini kan terdapat ini ya, dua variabel. Ada dua tipe data, itu ada integer, nampak dan juga objek. Maka di sini yang harus kita hapus ataupun kita ubah, yang pertama kita encoding pada tipe data objek saja. Nah, yang pertama kita buat variabel di mana di sini ada objek column, kita slice, kita ambil objeknya column, integer kita, integer nampak di column, kita buat slice underscore df, selected directives itu ya integer nampak column. Coba kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini untuk yang bagian objek itu terdapat pada kolom class, education, marital status, fashion, relationship, race, gender, native country, income, gitu. Dan kemudian untuk yang kolom bertipe data integer 4 itu ada age, ada FNL withing, kemudian ada educational name, ada capital gain, capital loss, hours per week. Nah, yang pertama kita harus mengencodingkan bagian dari tipe data objek. Yaitu yang pertama kita buat sebuah variabel terlebih dahulu, variabel baru, yaitu di mana encode underscore df. Kita masukkan slide df ini merupakan data terbaru yang tadi kita telah olah. Kita copy, masukkan ke dalam variabel encode underscore df-nya. Kemudian underscore df-nya ini kita ambil objek column, di mana encode objek column-nya di bagian objek, kemudian kita apply label encoder dan fit transform. Langsung coba kita lihat 5 nilai teratas. Di sini terlihat bahwa pada bagian word class, yang di sini awalnya masih berupa objek, begitupun juga dengan marital status yang masih berupa objek, di sini sudah berubah menjadi nilai integer ya. Word class sudah berubah 2, 21, 20 sekian. Untuk marital status juga ada 4, 2, 2, 4, 2 seperti itu. Yang untuk soal yang nomor 4. Di sini terdapat nomor 4 yaitu cek data null dan data duplicate. Nah, untuk yang pertama itu kita lihat cek data null terlebih dahulu ya. Kita menggunakan metode ISNA. Di sini ISNA untuk mencari data null, dan sum sendiri di sini untuk melihat total dari jumlah yang null tersebut. Kita lihat langsung saja, kita jalankan. Ternyata untuk jumlah data yang null itu kosong ya, berarti semua sudah terisi. Lanjut yaitu pada data duplicate. Untuk data duplicate sendiri kita menggunakan metode duplicate di sini. Ya, di sini. Kemudian kita dot sum untuk melihat total jumlah data yang terduplikat. Ternyata di sini total data yang terduplikat di sini ada 16. Nah, maka kita perlu melakukan handling. Nah, di sini sesuai dengan yang nomor 5, handling misvalue dan handling duplicate jadi diperlukan. Nah, di sini kita perlukan ke handling pada data yang telah yang memiliki duplikat ya. Yang pertama kita handling duplikat itu memakai metode drop underscore duplicate ya di sini. Variable drop underscore duplicate in plus kita beri nilai true. Nah, ini kita coba langsung saja lihat. Nah, ini sudah terlihat ya bahwasanya jumlah barisnya sudah berkurang. Yang awalnya itu berapa tadi? 19.243, sekarang sudah tinggal 19.243. Kemudian kita lihat nomor 6. Cek data outlier dengan visualisasikan dalam box plot dan masing-masing fitur. Baik, di sini yang pertama kita gunakan, kita atur terlebih dahulu gambar ataupun size dari figurnya ataupun gambarnya itu kita beri size 16 kali 6 seperti itu ya. Kemudian kita panggil ns.boxscope-nya ini, kita masukkan data encode underscore df-nya, data yang ingin kita visualisasikan, kita masukkan pada integer yang 6 saja, yang kolom integer titik 6, integer 64. Kita coba langsung kita tampilkan. Nah, di sini terlihat dihasilkan bahwasanya outlier terdapat pada atribut yang kedua, yaitu nfn lwgt, yaitu di sini. Sebenarnya ada pada atribut yang lain seperti educational name, capital gain, capital loss, per week seperti itu ya. Itu saya abaikan ya, karena tidak ada boxnya itu loh, sebenarnya kecuali yang pada atribut pertama, atribut kedua itu ada boxnya.
Contoh misalkan kita membuat encode pada quantile loss dan quantile yang 75 misalkan ya. Quantile loss dengan yang quantile 75%. Ini hasilnya 0. Begitupun juga dengan misalkan kita menggunakan yang 20%, itu hasilnya 0 juga. Nah, jika kita gunakan atribut ini, maka yang ada malah ini cocok dengan metode yang kita gunakan pada handling outlier. Kita menggunakan metode IQR, yaitu tidak cocok dikarenakan dapat menghilangkan semua barisnya, sehingga jadi datasetnya itu bisa terkosong atau menjadi kosong. Jadi yang kita gunakan, yang kita hapus outliernya nanti hanya pada atribut yang nomor 2. Lanjut itu kita masuk pada nomor 7. Handling outlier jika diperlukan. Nah, di sini kita mencoba untuk melakukan handling. Yang pertama kita panggil Q1, Q2-nya. Q1 ini merupakan quantile yang 25, dan Q3 adalah quantile yang 75%. Bentuk EQR itu dengan rumus Q3 dikurangi Q1. Seperti itu. Selanjutnya kita buat sebuah variable baru. Handler underscore outlier underscore df. Seperti itu ya. Karena outlier-nya itu hanya ada di bagian atas saja, yang bagian atas ini. Maka kita pilih baris yang kurang dari batas atasnya. Seperti itu. Maka di sini kita kurang dari sama dengan 3 sama dengan ditambah QR gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu kita coba tampilkan shape-nya. Shape-nya, figurnya kita atur, ini kita masukkan box plot-nya agar kita terlihat visualisasi datanya. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya pada atribut kedua outline-nya sudah hilang. Di sini masih ada, sementara yang terbaru sudah hilang. Lanjut pada nomor 8. Normalisasikan data menggunakan normalisasi min-max, yaitu di sini kita buat variabel baru juga. Kita buat internalis underscore df di sini. Kemudian kita masukkan handler outliers df-nya. Ini merupakan data yang terbaru setelah kita olah pada sebelumnya. Kita copy ke dalam variabel underline underscore df. Selanjutnya kita scalar, kita beri fungsi min scalarnya. Kita masukkan ke dalam variabel scalar ya. Kemudian kita masuk pada variabel normalize underscore df pada integer 64 besar kolom. Kita beri langsung saja kita ambil yang tipe data integernya saja ya. Lalu memakai metode fit underscore transform pada data frame yang kolomnya bertipe data 64. Ini sudah selesai. Ini dikarenakan data preprocessing ini sudah selesai, maka kita simpan terlebih dahulu ke dalam sumber data variable data preprocessing itu ya. Untuk data yang barusan kita telah olah dan reset deskripsinya perbedaannya di sini adalah di sini terlihat bahwasanya untuk rows-nya atau barisnya itu berjumlah 17977, sementara indeksnya masih 48. Kita reset sehingga nilainya itu sama, di mana barisnya itu sama. Di sini sudah sama. Lanjut pada soal yang modeling. Lakukan modeling dengan data test size 20% dan 25% dan 30% serta tampilkan hasil skala akurasi. Baik, untuk modeling pertama, untuk modeling atribut dahulu, yaitu kita pisahkan terlebih dahulu untuk bagian atribut dan juga kelasnya. Untuk bagian atribut saya masukkan ke dalam variabel x misalnya, yaitu dia variabel data set, kita ambil data atributnya, kemudian kelas kita masukkan ke dalam variabel y. Seperti itu. Yang pertama itu kita modeling yang SS 20% ya. Yang pertama itu kita pisah. Di sini ada xtrain, xtest, ytrain, ytest, ada data trainnya juga data testingnya. Yang pertama kita pisah dengan metode train underscore test underscore splitnya. Kita masukkan atributnya, kemudian test-nya di sini titik 2 atau 0,2. Dikarenakan kita menggunakan test yang 20%, kita masukkan saja di sini titik 2. Kemudian kita render nya kita beri 100. Kemudian pada buat modelnya kita beri nilai Gaussian NB, ini merupakan algoritmanya. Kemudian dengan metode fit ya,
Lalu kita latih dengan metode fit dan masukkan data trainingnya, itu data atribut dan juga kelas yang training. Kemudian kita print model ini kita print dengan menggunakan metode store, di mana di sini terdapat dengan atribut atribut testing, pada atribut dan juga kelasnya, yaitu Y dan kelas Y dan X. Langsung coba kita tampilkan. Nah, di sini terlihat bahwasanya hasil skor akurasinya itu 0,80117 sekian. Itu untuk yang tes 20%. Begitupun juga dengan yang tes 25% sama. Prosesnya sama, hanya saja dikarenakan 25% kita ubah pada bagian tesasnya ini kita menjadi titik 25. Seperti itu. Jadi coba kita jalankan. Nah, di sini terdapat hasilnya yaitu 0,80044 sekian. Begitupun juga yang model yang tes 30, kita masukkan di sini 0,3. Di sini akurasinya yaitu 0,7981 sekian. Seperti itu. Itu untuk proses modeling telah kita lakukan bersama-sama. Lanjut itu pada perhitungan manual. Itu di sini terdapat soal lakukan modeling secara manual. Boleh dihitung di kertas spreadsheet, namun tidak diperbolehkan menggunakan coding. Klasifikasi menggunakan knife base berdasarkan dataset dummy yang sudah didapatkan. Sini sekarang saja pada perhitungan manual dengan menggunakan proses Excel ya. Di sini saya telah melakukan sorting berdasarkan keputusan ya. Kita berdasarkan ada yang keputusan gas lamar yang warna merah, kemudian ada yang dipikir dulu pada warna biru. Di sini dapat 2 kelas gas lamar dan juga yang dipikir dulu. Kemudian untuk memudahkan proses perhitungan probabilitasnya tadi, untuk memudahkan itu kita buat sebuah semacam diagram lah. Di sini ada kecerdasan kita buat A1 untuk bagian B aja sih itu sama dengan indeksnya sama dengan 0. Kemudian untuk bagian interpol itu indeksnya sama dengan 1 seperti itu. Itu untuk yang bagian kecerdasannya. Kemudian lanjut pada bagian harta. Di bagian harta kita tuliskan A2, kemudian di mana B aja sih itu sama dengan indeks sama dengan 0. Kemudian agak tajir itu sama dengan yang ke 1. Kemudian di sini yang tajir 2 sama ya. Di sini tajir kita buat indeks 2. Begitupun juga yang perilaku A3 B adjusted sama dengan 0, toxic sama dengan 1, kemudian baik sama dengan 2. Kemudian pada kesetiaan A4 itu B adjusted sama dengan 0, impulse sama dengan 1. Begitupun juga pada kelas. Baik, untuk soal yang ke A itu tentukan hasil keputusan sesuai pertanyaan berikut. Bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data interpol baik, tajir, baik, dan jempol. Di sini kita langsung masuk pada perhitungan. Di sini terdapat data Interpol, tajir, baik, dan jempol. Interpol di sini dikarenakan anggap saja di sini untuk kejelasan Interpol, maka di sini Interpol sama dengan 1. Berarti A1 sama dengan 1. Gitu. Kemudian tajir itu terdapat pada harta itu A2 sama dengan 2. Begitupun pada yang ini perilaku baik 2, kemudian yang jempol 4 sama dengan 1. Kemudian itu kita coba melihat probabilitas atau peluang yang bisa didapatkan. Di sini peluang dari kelas 0 kita menggunakan HMDPP dulu, kemudian kelas 01 sama dengan 0 C sama dengan 1 ini sama dengan yang gas lamar, itu ya. Untuk peluang dari yang dipikir dulu kan di sini terlihat untuk sama-sama bernilai ini ya. Yang dipikir dulu bernilai berjumlah 10 dari 20 data. Berarti kan 10 per 20, artinya di sini bernilai 0,5. Begitu juga pada bagian gas lamar. Gas lamar di sini terdapat datanya berjumlah 10 dengan jumlah datanya semua itu 10 per 20 jadi sama dengan 0,5. Seperti itu. Yang pertama kita lakukan adalah melihat peluang dari setiap data-datanya ini dari setiap kelasnya juga. Misalkan di sini kita mencari yang interval P sama dengan A1 sama dengan 1. Jadi probabilitas ataupun peluang dari interval dan pada kelas
dipikir dulu. Di sini terlihat misalkan pada yang interval pada bagian dipikir dulu ya. Di sini terdapat 1. 1 dari 10 artinya kan 1/10, maka di sini terdapat dituliskan nilainya 0,1. Kemudian pada yang tajir A2 sama dengan 2. Pada kelas yang dipikir dulu, yang tajir di sini terdapat 1, 2. Terdapat 2 dari 10, artinya di sini tuliskan 2. 2/10 sama dengan 0,2. Begitupun juga pada yang perilaku A3 sama dengan baik. Kita lihat pada baik, nilai baik pada kelas yang dipikir dulu yang biru ini terdapat 2 juga. Maka kita tuliskan yaitu 0,7. Selanjutnya, yaitu pada A4 sama dengan 1, ataupun jempol pada kelas yang dipikir dulu. Yaitu jempol di sini terdapat 1, 2, 3. Ada 3, maka kita tuliskan 3/10 sehingga hasilnya sama dengan 0,3. Seperti itu. Kemudian kita langsung saja mencari peluang yang bisa didapatkan dari kelas yang dipikir dulu, yaitu di mana caranya itu 0,5. Hasil peluang dari C yang dipikir dulu ini kita kalikan dengan 4 ini. Dengan 4 yang ada di sini. 0,1, 0,2 sehingga dihasilkan nilainya 0,00008. Begitupun juga pada yang kelas gas lamar. Di mana gas lamar di sini untuk yang interval pada bagian gas lamar, kita lihat interval pada bagian gas lamar terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9/10 data, maka bisa kita tuliskan yaitu 0,9. Lanjut pada tajir pada kelas gas lamar. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, berarti 0,5 kita tuliskan. Begitu juga yang baik dan juga jempol. Di mana baik di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga, 0,5. Lanjut pada yang jempol, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita bisa tuliskan 7/10 sampai 0,7. Kemudian kita kalikan hasil peluang ini dengan 4 sini, maka dapat dihasilkan yaitu nilai dari peluangnya yaitu antara kelas gas lamar dengan 4 ini, A1, A2, A3, A4 yaitu 0,028125. Dan bagaimana hasil keputusan yang pelatihan tersebut? Maka hasilnya kita lihat yang terbesar. Di sini terbesar itu lebih besar dari yang kiri ya, karena berarti bisa dipastikan bahwasanya nanti akan dipikir dulu. Jawabannya adalah dipikir dulu seperti itu. Lanjut pada nomor yang B. Di sini bagaimana hasil keputusan mengenai penelitian tersebut bila terdapat data B adjacent, B adjacent, B adjacent, B adjacent semua. Jadi semua data ini B adjacent ya. Terdapat ini untuk B adjacent semua terdapat pada indeks 0 semua ya di sini. Penjelasan 0, harta A2 sama dengan 0. Berarti adjacent pada 0, disebutkan pada 0. Maka kita masukkan datanya seperti ini. Sama begitupun juga pada peluang yang kelas diagram dibikin dulu dan juga gas lamar 0,5 ya. Kemudian kita masukkan di sini B adjacent 0 dengan kelas yang dipikir dulu, kita lihat B adjacent di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka 9/10 jadi 0,9. Lanjut pada A2 ataupun harta di sini pada bagian B adjacent terdapat 1, 2, 3, berarti 0,3. Begitu juga pada yang perilaku 1, 2, 3, 4 dan 4 jadi 0,4. Untuk yang bagian kesetiaan itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terdapat 7 berarti 0,7. Kemudian kita kalikan dengan peluang yang telah kita lihat di sini 0,5, maka dapat dihasilkan yaitu hasilnya itu 0,00648. Tuh. Lanjut pada peluang yang ke bagian kelas gas lamar. Di sini pada bagian gas lamar yaitu bagian ketidasan interadjasi 1, B adjasi 1 ya. Itu semakin 1. Di bagian harta 1, 2, 3, 4 dituliskan 0,4. Pada bagian perilaku juga 1, 2, 3 dituliskan 0,3. Pada bagian
kesediaan juga dapat 3, 1, 2, 3, kita teruskan 3. Nah, setelah kita kalikan, proses dengan ini didapatkan hasil 0,00072. Nah, jika dilihat dari nilai di sini, maka yang lebih berpeluang menurut pelatihan BAJC ini yaitu terdapat pada kelas yang sama dengan 0, yaitu gas dipikir dulu. Oke, ini C sama dengan 1 itu hasilnya sama dengan gas lamar ya. Pinter Pak itu yang 11A hasilnya itu gas lamar. Dikarenakan kelasnya itu sama dengan 1, yaitu di sini gas lamar. Untuk yang 11B itu apa nilainya di sini sama dengan dipikir dulu. Nah, ini udah sama. Baik, selanjutnya yaitu pada bagian soal yang nomor 3. Pada poin C, kita lihat dulu soalnya. Bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data B agresif, agak tajir, kemudian toksik, dan B agresif. Sama dengan peluang plus individu juga lamar 0,5. Untuk pada bagian B agresif, agak tajir, toksik, dan B agresif. Untuk bagian B agresif di sini itu pada 0, A1 sama dengan 0, kemudian A2 sama dengan 1, kan lihat dari agak tajir, kemudian pada perilaku 3 sama dengan 1, simpel, kemudian pada bagian kesediaan, di aja sih. Sama, kita lihat saja pada bagian kelas di dulu kita lihat pada bagian di aja sih itu 9 ya. Lanjut pada bagian harta 0,5, pada bagian kelas 0,4, pada bagian kesediaan 0,7. Lanjut pada bagian kelas gas lamar, pada bagian kedasan yaitu edisi 1 ya, berarti kita tuliskan 0,1. Kemudian pada bagian agak tajir ada 1, kita tuliskan 1. Pada bagian perilaku juga baik edisi ada 3, berarti toksik, bagian toksik 1, 2, jadi 0,2. Selanjutnya pada bagian peluang yang apa kesetiaan biasa 3. Nah, kemudian kita coba langsung saja kalikan nilai peluang ini dengan 4 dengan 4 juga, maka dapat dihasilkan pada bagian kelas pada bagian kelas dipikir dulu ataupun sama dengan 0 bernilai 0,015. Kemudian pada yang bagian kelas gas lamar di sini terdapat nilainya 0,0002. Maka dapat dipastikan bahwasanya nilai dari bagian kelas C ini itu dipikir dulu. Itu dikarenakan pada kelas yang nomor 0 ini lebih besar daripada yang C sama dengan 1. Baik, mungkin itu saja pembahasan terkait modul yang ke-7 yaitu materi F bias mata kuliah utama ini kelas A. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.